Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Azhara Nurprawira dengan NPM 22 10096 dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Komisi Persaingan di beberapa negara. Yang pertama ada negara Australia. Lembaga yang serupa dengan KPPU di Australia adalah The Australian Competition and Consumer Commission, ACCC. Sebagaimana dengan KPPU, ACCC adalah sebuah lembaga independen or Independent Statutory Authority yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan The Trade Practices Act 1974 dan peraturan-peraturan yang lain. Kemudian ada struktur organisasinya. ACCC memiliki seorang ketua, wakil ketua, anggota komisi tetap, anggota komisi yang diangkat secara ex officio, dan associate members. Anggota ACCC disebut dengan The Commission atau komisi. ACCC mempunyai 5 komite untuk membantu tugas komisi membuat keputusan. Komisi berisi anggota full-time dan atau associate serta ex officio commissioners yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Komisi ini bertemu secara rutin, biasanya seminggu sekali, untuk membuat keputusan tentang masalah-masalah yang sedang diselidiki oleh ACCC. Yang selanjutnya, tanggung jawab utama ACCC adalah memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi hukum persaingan usaha. ACCC juga dapat melakukan penelitian, penyelidikan, dan memberikan panduan kepada kalangan pelaku usaha dan juga konsumen tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki berkaitan dengan hukum persaingan. ACCC juga mempunyai hak untuk menerima notifikasi untuk perbuatan exclusive dealing. Menurut pasal 93 The Trade Practices Act, pelaku usaha yang melakukan exclusive dealing yang memberikan notifikasi kepada ACCC akan mendapatkan pengecualian dengan syarat adanya manfaat kepada masyarakat yang melebihi dampak negatif exclusive dealing tersebut terhadap persaingan. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU juga berhak menerima semacam notification untuk tindakan merger, akuisisi, dan peleburan. Lalu sebagian besar pelanggaran yang ditangani oleh ACCC berasal dari laporan masyarakat dan pelaku usaha yang secara langsung terkena dampak pelanggaran tersebut. Dalam menghadapi pelanggaran hukum persaingan, ada beberapa tindakan yang diambil oleh ACCC. Yang pertama, menyatakan telah terjadi pelanggaran. Yang kedua, menghentikan tindakan pelanggaran tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi pemulihan terhadap konsumen dan pelaku usaha yang terkena dampak pelanggaran. Yang keempat, membuat jerah pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Dan yang terakhir, memberikan hukuman atau denda terhadap pelanggaran tersebut. Kemudian ada pendekatan yang akan dilakukan ACCC dalam menangani pelanggaran tersebut. Bila pelanggaran yang disangkakan tidak terbukti, ACCC dapat menyediakan informasi pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian, bila tidak ada informasi yang cukup untuk mendukung penyelidikan lebih lanjut, ACCC dapat menunda atau membatalkan penyelidikan dengan atau tanpa memberitahu pelaku usaha. Kemudian, bila pelanggaran terjadi secara tidak sengaja dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap konsumen serta pelanggaran tersebut tidak terlalu menguntungkan pelaku usaha, ACCC juga dapat memberitahukan pelanggaran tersebut pada pelaku usaha dan memberikan informasi untuk mendorong perbaikan dan kepatuhan. Kemudian yang terakhir, bila pelaku usaha telah memperbaiki perilakunya yang melanggar Trade Practices Act dan mengambil tindakan untuk pencegahan agar pelanggaran tidak berulang, ACCC dapat menyelesaikan perkara tersebut secara informal. Lalu yang terakhir, sistem keberatan atas keputusan ACCC juga berbeda dari Indonesia. Di Australia tidak ada pengajuan keberatan ke pengadilan negeri seperti di Indonesia. Keputusan ACCC dapat langsung dimintakan banding ke Australia Competition Tribunal dan dapat direview oleh prinsip hukum administratif Australia. Bila pelaku usaha tidak patuh terhadap keputusan ACCC dan tidak mengajukan banding, ACCC dapat langsung membawa perkara ke Federal Court of Australia. Putusan dari Federal Court dapat dibawa ke Full Court of the Federal Court dan kemudian ke High Court of Australia. Mekanisme ini mirip dengan ketentuan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dan tidak mematuhi putusan KPPU, maka perkara akan diserahkan ke penyidik. Dan yang selanjutnya adalah negara Jepang. The Japanese Fair Trade Commission atau JFTC merupakan komisi yang menangani persaingan usaha di Jepang. JFTC adalah komisi administratif independen yang dibentuk meniru the FTC yang ada di Amerika Serikat.
GFTC terdiri dari seorang ketua dan 4 komisioner yang ditunjuk oleh Perdana Menteri Jepang dengan persetujuan dari Kongres. Sebagaimana KPPU, ketua GFTC dan 4 komisionernya melaksanakan wewenang mereka secara independen dan tidak bisa digugat. Kemudian ada wewenang dari GFTC. GFTC seperti KPPU berwenang menyelidiki pelanggaran Japanese Anti-Monopoly Act. Kemudian, tidak seperti KPPU, GFTC bisa masuk ke lokasi usaha untuk menggeledah dokumen bisnis. Kemudian, untuk kasus kartel, GFTC bisa melakukan penyelidikan mendadak dan memaksa penyerahan dokumen. Lalu, GFTC juga bisa menunjuk staf khusus sebagai penyelidik untuk menangani kasus. GFTC juga bisa meminta laporan tertulis dokumen relevan dan memanggil saksi-saksi ahli. Kemudian yang terakhir, penolakan terhadap penyelidikan bisa dikenai hukuman penjara 6 bulan atau denda 200.000 yen. Lalu, GFTC yang menemukan pelanggaran akan mengeluarkan rekomendasi berisi hasil temuan, bentuk pelanggaran, dan perintah penghentian tindakan, Cease and Desist Order. Ketika pelaku usaha menyetujuinya, GFTC menerbitkan keputusan rekomendasi yang mencakup hasil penyelidikan, pelaksanaan hukum, dan langkah perbaikan. Penolakan atas rekomendasi memicu proses hukum resmi melalui komplain tertulis dan dilanjutkan dengan persidangan hingga putusan dikeluarkan. Apabila pelanggaran terbukti, GFTC ini akan memerintahkan pelaku usaha melakukan perbaikan melalui putusan resmi. Berbeda dengan mekanisme yang ada di Indonesia, yang mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, sistem di Jepang memungkinkan pelaku usaha mengajukan banding ke Tokyo High Court yang dapat menguatkan atau membatalkan putusan GFTC. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya Hanifah Putri Pertiwi dengan NPM 22-10086. Komisi persaingan di beberapa negara. Ada di Amerika Serikat atau FTC. Komisi yang menangani persaingan usaha di Amerika Serikat disebut The Federal Trade Commission atau FTC. Sebagaimana KPPU, FTC adalah suatu lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Kongres. Struktur organisasi komisi adalah 5 komisioner yang dicalonkan oleh Presiden dan dilantik oleh Senat dan bertugas selama 7 tahun. Presiden kemudian memilih 1 komisioner sebagai ketua. Tidak boleh ada lebih dari 3 komisioner yang berasal dari partai politik yang sama. Federal Trade Commission atau FTC bertugas menjaga pasar yang kompetitif dan adil, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha di Amerika Serikat. Tidak seperti KPPU di Indonesia, FTC memiliki beberapa biro utama, yaitu Bureau of Consumer Protection atau Biro Perlindungan Konsumen, Bureau of Competition atau Biro Persaingan. Yang ketiga, Bureau of Economics atau Biro Ekonomi. Tugas Biro Perlindungan Konsumen yaitu pertama, melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak adil, menipu, atau tidak jujur. Kedua, melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen dari Kongres dan peraturan perdagangan dari FTC. Ketiga, melakukan investigasi terhadap perusahaan tertentu maupun secara industri luas. Keempat, menyusun peraturan tentang proses beracara dan memberikan edukasi kepada konsumen dan pelaku bisnis. Tugas Biro Persaingan yaitu mencegah terjadinya merger yang berpotensi mengurangi persaingan atau merger anti-kompetitif. Kedua, mengawasi dan menilai usulan merger serta praktik bisnis persaingan lainnya. Bila ditemukan pelanggaran, biro ini dapat merekomendasikan FTC untuk mengambil tindakan hukum. Ketiga, menjamin konsumen tetap memiliki pilihan yang beragam, baik dari segi harga maupun kualitas produk atau jasa. Keempat, menjadi pusat riset dan kebijakan dalam isu persaingan, serta memberikan panduan hukum untuk pelaku usaha. Selanjutnya ada tugas Biro Ekonomi. Biro ini bertugas mengevaluasi dampak ekonomi dari tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan perlindungan konsumen, melakukan analisis ekonomi untuk melindungi investigasi serta pembuatan peraturan di bidang persaingan dan perlindungan konsumen, lalu menganalisis dampak dari regulasi pemerintah terhadap pasar, persaingan, dan konsumen serta menyampaikan hasilnya ke Kongres, mengintegrasikan analisis ekonomi ke dalam proses tersebut, bekerja sama dengan Biro Persaingan untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat, memberikan bantuan ekonomi dan analisis terhadap tindakan potensial komisi dalam menangani kasus yang merugikan konsumen,
menganalisis tingkat sanksi yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen. Selanjutnya ada advokasi ketiga biro. Ketiga biro atau perlindungan konsumen, persaingan, dan ekonomi berpartisipasi dalam advokasi dengan memberikan komentar kepada lembaga atau badan lain terkait dampak suatu regulasi terhadap persaingan dan konsumen. Mereka memberikan komentar atau kesaksian atas permintaan untuk membantu Kongres dalam mengevaluasi atau menunda rancangan undang-undang serta dalam proses perumusan peraturan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salira Nintisyarah dengan NPM 22.102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Komisi Persaingan di beberapa negara. Di sini saya akan membahas mengenai negara Singapura. Komisi yang menangani persaingan di Singapura disebut dengan The Competition Commission of Singapore atau CCS. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Persaingan Singapura, CCS mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempertahankan dan mengusahakan perilaku pasar yang efisien dan mempromosikan keseluruhan produktivitas, inovasi, dan daya saing pasar di Singapura. Lalu yang kedua yaitu menghilangkan dan mengontrol praktik-praktik yang berdampak buruk pada persaingan di Singapura. Lalu yang ketiga yaitu mempromosikan dan mempertahankan persaingan di pasar Singapura. Yang keempat yaitu mempromosikan budaya dan lingkungan persaingan yang kuat pada keseluruhan ekonomi Singapura. Lalu yang kelima yaitu bertindak secara internasional sebagai badan perwakilan nasional Singapura sehubungan dengan masalah persaingan. Lalu yang keenam yaitu memberikan nasihat kepada pemerintah atau otoritas publik lainnya dalam kepentingannya dan kebijakan nasional terkait dengan masalah persaingan pada umumnya. Lalu yang terakhir yaitu menjalankan fungsi lainnya atau melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan kepada CCS atau oleh peraturan tertulis lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kewenangan dari CCS. CCS wajib mempertimbangkan bentuk pasar, kondisi ekonomi, serta efisiensi pasar dalam menjalankan tugasnya. Rambu ini memberi ruang bagi CCS untuk bertindak atas pelanggaran yang tak diatur eksplisit dalam Competition Act tahun 2004 atau sebaliknya. Tak bertindak jika pelanggaran dianggap tak merugikan efisiensi, inovasi, dan daya saing pasar. Berbeda dengan pasal 35 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang memberi kewenangan KPPU menilai praktik usaha, namun tanpa pedoman pertimbangan serupa. CCS juga memiliki wewenang sesuai second schedule untuk menyelidiki pelanggaran dan meminta informasi guna menegakkan hukum persaingan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Competition Act tahun 2004. Berdasarkan pasal 64 ayat 1 Competition Act 2004, pejabat penyelidik ataupun pengawas dari CCS dapat memasuki rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika pejabat tersebut mempunyai alasan yang masuk akal untuk curiga bahwa rumah tersebut adalah atau telah berisi perjanjian yang sedang diselidiki berkaitan dengan yang pertama yaitu perjanjian dan menghambat, membatasi atau merusak persaingan. Yang kedua yaitu perbuatan pemanfaatan posisi dominan, dan yang terakhir yaitu merger yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan mengurangi persaingan secara substansial. Selanjutnya di sini pula ada perbedaannya yaitu tidak seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 di Indonesia, Competition Act 2004 mengenal lembaga banding pada tingkat commission, yakni dilakukan oleh The Competition Appeal Board. Dewan banding ini terdiri dari tidak lebih dari 30 anggota yang ditunjuk oleh menteri dari waktu ke waktu. Penunjukan oleh menteri dilakukan berdasarkan kemampuan dan pengalaman dalam industri, perdagangan atau administrasi, atau kualifikasi profesionalnya, atau kalau tidak berdasarkan kecocokannya. Kewenangan yang diberikan kepada Competition Appeal Board ini antara lain meliputi
Yang pertama yaitu semua kewenangan yang dimiliki oleh CCS yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua yaitu memiliki kewenangan, hak, dan keutamaan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam hearing dari suatu tindakan, termasuk memaksa saksi untuk hadir dan pelaksanaan sumpah kesaksian tersebut atau memaksa pembuatan dokumen dan menentukan ongkos atau biaya yang mungkin harus dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan banding. Lalu yang ketiga yaitu suatu panggilan yang ditandatangani oleh anggota dewan yang diberikan wewenang untuk itu oleh dewan adalah sama dengan setiap prosedur formal yang dapat diterbitkan dalam suatu tindakan untuk memaksa kehadiran saksi dan memaksa pembuatan dokumen. Lalu yang keempat yaitu ketika seseorang secara benar telah dipanggil untuk hadir di depan dewan, dan jika dia tidak hadir, maka orang tersebut dianggap bersalah karena kejahatan. Lalu yang kelima yaitu dewan dapat menguatkan atau mengesampingkan putusan yang diajukan banding atau setiap bagian darinya dan dapat mengembalikan hal tersebut kepada CCS. Mengenakan atau mencabut atau merubah jumlah dari hukuman denda dan dapat memberikan petunjuk atau mengambil langkah lanjutan sebagaimana CCS sendiri akan memberikan atau mengambilnya, atau membuat keputusan lain yang CCS sendiri akan membuatnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah putusan yang diambil oleh dewan dalam banding mempunyai akibat yang sama dan dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagaimana keputusan yang diambil oleh CCS. Pihak terhadap siapa putusan Competition Appeal Board diberikan berhak mengajukan banding ke High Court dan Court of Appeal. Banding tersebut diajukan terhadap penerapan hukum yang timbul dari putusan dewan, atau semua putusan dewan mengenal jumlah hukuman denda. Jika putusan High Court tidak memuaskan para pihak, maka pihak yang tidak puas dapat memohon banding, sebagaimana lazimnya banding dari putusan High Court dalam pelaksanaan yurisdiksi sipil biasa. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai regulasi serta sanksi yang ada di berbagai negara. Di sini saya akan mengambil 6 negara, yang salah satunya Indonesia. Indonesia di sini memiliki komisi pengawas yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau bisa disingkat KPPU. Nah, regulasinya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana di dalam regulasi itu memiliki 3 poin. Yang pertama, melarang perjanjian kartel, penetapan harga, serta pembagian wilayah. Yang kedua, melarang penyalahgunaan posisi dominan dan merger yang mengurangi persaingan. Dan yang ketiga, memuat ketentuan mengenai pengawasan dan juga penyelidikan oleh KPPU tersendiri. Nah, di dalamnya juga terdapat sanksi yang mana diantaranya yang pertama ada denda administrasi maksimum sebanyak 25 miliar, dan yang kedua ada perintah pembatalan perjanjian, penghentian praktik hingga pembubaran usaha. Baik, negara selanjutnya merupakan negara Amerika Serikat yang mana komisi pengawasannya itu bernama Department of Justice atau DOJ dan Federal Trade Commission atau FTC. Yang mana regulasinya ini tuh ada di Sherman Act dan juga Kellogg Act, yang dimana di dalam Sherman Act tersendiri berisikan mengenai larangan kartel, perjanjian anti kompetitif dan juga monopoli, dan di Clayton Act itu membahas mengenai melarang merger yang mengurangi persaingan dan praktik diskriminatif harga. Dan di dalam regulasi Amerika di sana membahas mengenai sanksi, yakni terdapat 3 poin. Yang pertama itu denda hingga 100 juta dolar untuk perusahaan, lalu ada denda hingga 1 juta dolar dan penjara hingga 10 tahun untuk individu, dan yang terakhir perintah pembatalan merger atau akuisisi. Nah, untuk selanjutnya itu ada negara Australia, yang dimana komisi pengawasannya merupakan Australian Competition and Consumer Commission atau
ACCC, yang di dalamnya regulasinya itu berisi yang di mana regulasinya itu terdapat dalam Competition and Consumer Act 2010, yang di dalam regulasinya itu membahas mengenai pelarangan kartel, penetapan harga, penyalahgunaan kekuatan pasar, measure anti kompetitif, serta perlindungan terhadap konsumen dan kebebasan pasar. Dan sanksi yang ada dalam regulasi tersebut yakni denda maksimal 50 juta atau 30% dari omset terkait pelanggaran, dan juga penjara hingga 10 tahun untuk pelanggaran kartel berat. Dan sisa 2 negara lagi, yakni negara Singapura dan Jepang. Nah, negara Singapura sendiri ini memiliki komisi pengawas yang bernama Competition and Consumer Commission of Singapore atau CCCS, yang dimana regulasinya itu sendiri dibahas dalam Competition Act atau CAM 50B, yang di dalamnya itu dibahas mengenai melarang perjanjian antara kompetitif, itu terdapat dalam bagian 34, dan juga penyalahgunaan posisi dominan di bagian 47, serta measure anti kompetitif, dan juga mengatur notifikasi measure secara sukarela. Dan sanksi yang ada di dalamnya yaitu mengenai denda hingga 10% dari omset selama 3 tahun terakhir, serta perintah pembubaran merger atau penghentian praktik. Dan yang terakhir ada negara Jepang, yang dimana komisi pengawasannya itu bernama Japan Fair Trade Commission atau JFTC, yang di mana regulasinya itu diatur dalam Anti Monopoly Act, dan di dalamnya itu membahas mengenai pelarangan kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger tanpa notifikasi, diskriminasi harga, serta dalam JFTC ini memiliki kewenangan investigasi dan pengenaan denda. Nah, di dalam regulasi tersebut juga memiliki sebuah sanksi, yakni seperti denda administrasi proporsional omset, dan juga hukuman pidana untuk pelanggaran serius seperti kartel.